Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandi Rianto Ramadan, mahasiswa studi pemikiran politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung. Video ini merupakan bagian dari tugas akhir semester untuk mata kuliah literasi media yang diampu oleh Ibu Dwi Rosmawati MKes. Pada kesempatan ini, saya akan membahas program makanan bergizi gratis atau MBG tahun 2025 sebagai salah satu kebijakan publik strategis pemerintahan Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan sebagai upaya membangun sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing di masa depan. Namun, dalam pelaksanaannya, program MBG 2025 tidak hanya menjadi isu kebijakan sosial, tetapi juga menjadi perhatian besar di ruang media. Program ini banyak diberitakan, dikampanyekan, bahkan diperdebatkan di berbagai platform media massa dan media digital. Disinilah pentingnya pendekatan literasi media, agar masyarakat mampu memahami informasi secara kritis, membedakan antara fakta dan opini, serta mengenali potensi hoax, framing data, dan kepentingan politik yang menyertainya. Oleh karena itu, pembahasan program MBG 2025 menjadi sangat relevan dalam kajian literasi media dan politik, karena menunjukkan bagaimana media berperan dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus menentang kita sebagai warga negara untuk lebih bijak dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi. Analisis pemberitaan media. Poin A, yaitu bagaimana media massa membingkai program MBG. Media massa, baik cetak, elektronik maupun online, umumnya membingkai program makan bergizi gratis atau bisa kita sebut MBG teman-teman, sebagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak. Pemberitaan banyak menunjukkan narasi keberhasilan seperti target penerima manfaat, besarnya anggaran, serta pernyataan pejabat pemerintah yang mendukung program tersebut. Framing ini membentuk persepsi publik bahwa MBG merupakan solusi yang tepat dan mendesak. Namun, pembahasan mengenai tantangan implementasi seperti kesiapan distribusi, kualitas makanan, dan pengawasan di lapangan menjadi relatif terbatas sehingga gambaran yang diterima publik cenderung satu arah dan optimis. Kemudian untuk poin B-nya, adakah bias atau agenda setting yang terlihat? Dalam pemberitaan MBG terdapat indikasi agenda setting, di mana media lebih sering mengangkat sisi positif dan mendukung terhadap kebijakan dibandingkan kritik atau evaluasi mendalam. Isu-isu seperti efektivitas program, potensi pemborosan anggaran, serta pandangan kritis dari akademisi atau ahli gizi jarang menjadi fokus utama. Bias ini tidak berarti media menyampaikan informasi yang keliru, tapi menunjukkan adanya penekanan isu tertentu yang dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menilai program MBG secara keseluruhan. Lanjut ke analisis kampanye digital. Poin A yaitu peran media sosial, influencer, dan platform digital dalam sosialisasi MBG. Media sosial dan platform digital menjadi sarana utama dalam sosialisasi MBG kepada masyarakat. Pemerintah memanfaatkan akun resmi, konten visual, serta influencer untuk menyampaikan pesan secara cepat dan menarik. Strategi ini efektif meningkatkan jangkauan informasi dan membangun citra positif program, terutama di kalangan orang tua dan generasi muda. Namun, pendekatan ini lebih menekankan aspek promosi dibandingkan edukasi, sehingga informasi yang disampaikan seringkali bersifat sederhana dan tidak membahas secara mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan standar gizi maupun tantangan program di lapangan. Kemudian itu ada poin B, yaitu contoh konten kreatif yang viral atau justru menyesatkan. Berbagai konten digital tentang MBG banyak yang menjadi viral, seperti video pembagian makanan kepada anak-anak atau unggahan yang menampilkan respon positif masyarakat. Konten semacam ini dapat membantu meningkatkan dukungan publik, tetapi juga berpotensi menyesatkan jika tidak disertai penjelasan yang memadai. Beberapa konten hanya menunjukkan sisi visual dan emosional tanpa membahas kualitas gizi, keamanan makanan, serta keberlanjutan program.
Akibatnya, publik lebih terpengaruh oleh kesan positif daripada pemahaman kritis terhadap substansi kebijakan MBG.
Baik, di sini saya Mugimanto dengan NPM 2231040008 akan menyampaikan hasil kesimpulan dan rekomendasi dari apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan yang sebelumnya. Kesimpulannya, berdasarkan data dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa literasi media masyarakat masih belum merata. Di banyak daerah, masyarakat masih cenderung menerima informasi kebijakan publik dari media sosial tanpa melakukan verifikasi sumber. Hal ini terlihat dari tingginya penyebaran berita tidak lengkap, potongan pernyataan pejabat, hingga hoaks kebijakan yang menimbulkan salah paham dan resistensi publik. Selain itu, komunikasi kebijakan pemerintah seringkali belum disampaikan secara sederhana dan merata, terutama kepada masyarakat tingkat akar rumput. Informasi resmi lebih banyak tersedia di kalangan digital, sementara sebagian masyarakat masih mengandalkan media informasi seperti grup WhatsApp, tokoh masyarakat, dan media lokal. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan pemahaman terhadap isi dan tujuan kebijakan publik. Dengan demikian, literasi media menjadi faktor penting agar masyarakat mampu memilih informasi, memahami konteks kebijakan, serta berpartisipasi secara kritis dan konstruktif dalam kehidupan demokrasi. Rekomendasinya, berdasarkan kondisi tersebut, maka ada 3 poin rekomendasi. Yang pertama, pasti bagi pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan kejelasan komunikasi kebijakan melalui bahasa yang sederhana, data terbuka, serta memanfaatkan media lokal dan tokoh masyarakat sebagai perpanjangan informasi resmi. Poin kedua, yaitu bagi media massa. Media diharapkan mengedepankan prinsip jurnalisme berimbang, berbasis data lapangan, serta tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga kedalaman dan keakuratan informasi kebijakan publik. 3. Bagi masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan literasi media dengan cara memeriksa sumber informasi, membandingkan berita dari beberapa media, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat, diharapkan komunikasi kebijakan publik dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya, hingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.